gelombang. Jadi berdasarkan medium rambatannya dibagi menjadi dua, yaitu gelombang elektromagnetik dan gelombang mekanik. Berdasarkan amplitudonya dibagi menjadi dua juga, yaitu gelombang berjalan dan gelombang diam atau berdiri. Lalu berdasarkan arah getarannya, gelombang juga dibagi menjadi dua, yaitu gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Gelombang adalah getaran yang merambat melalui suatu medium atau perantara yang membawa energi dari satu tempat ke tempat lain. Gelombang itu ada kaitannya dengan getaran. Jadi getaran dan gelombang tidak bisa dipisahkan. Medium gelombang dapat berupa zat padat, cair, dan gas. Contohnya, tali, selingki, udara, dan air. Dalam perambatannya, gelombang itu bawa energi. Jadi contohnya itu misalnya energi gelombang air laut. Energi gelombang air laut itu terasa kalau kita lagi berdiri di tepi pantai. Yang kita rasakan itu dorongan gelombangnya yang ada di kaki kita. Jadi efeknya itu ada di kaki kita yang basah gara-gara kena gelombang air laut itu. Jenis gelombang yang saya pilih adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getar partikel mediumnya sejajar atau berhimpitan dengan arah rambatannya. Salah satu contoh gelombang longitudinal itu adalah gelombang suara. Jadi perbedaan antara gelombang transversal dan longitudinal itu adalah arah pergerakan partikelnya, bentuk gelombangnya, mediumnya, dan deteksinya, alat deteksinya gitu. Jadi misalnya gelombang transversal bisa dideteksi dengan detektor medan elektromagnet, tapi gelombang longitudinal bisa dideteksi dengan menggunakan mikrofon, telinga kita. Ini adalah alat peraga saya yang bernama Slinky. Slinky adalah sebuah mainan anak-anak yang biasanya ditemukan di toko-toko seperti Miniso, KKV, Gramedia, atau toko mainan lainnya. Jadi, Slinky ini bisa menunjukkan tentang gelombang longitudinal. Jadi, ada dua bagian, yaitu rapatan dan regangan. Rapatan itu adalah bagian warna kuning. Rapatan bisa dibilang bagian yang space-nya itu tidak terlalu besar. Dan regangan itu bisa dibilang space-nya yang lebih besar gitu. Jadi satu bagian yang lebih besar dan lebih kecil, ini bisa disebut sebagai satu lambda atau satu gelombang. Tetapi jika hanya yang misalnya bagian kuningnya atau bagian birunya saja, itu bisa disebut sebagai setengah lambda atau setengah gelombang.